Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana semangatnya dari Lampung, tetap tepuk tangan dulu yuk kita yuk biar semangat. Belajarnya nggak ngantuk, yang di rumah juga sama-sama ya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Semua yang ditakdirkan akan menemukan jalannya. Alhamdulillah. Terus bagaimana nih? Ada yang curhat, ada orang yang menikah karena dijodohkan sama keluarganya. Padahal di hatinya itu ada seorang lain atau orang yang lain dia sukai gitu. Dalam Islam ini bagaimana kalau akhirnya kalau nggak bahagia dan akhirnya cerai, apakah itu berarti bukan jodoh terbaik dari Allah? Terus lalu yang menjodohkan bagaimana? Berdosa nggak? Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Sampai guru kami Maki Ustadz Maulana Mas Fadli, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada ungkapan itu, tidak berjodoh dengan yang dicintai itu memang sakit, tapi hidup bersama dengan yang tidak dicintai itu jauh lebih sakit. Wah, subhanallah. Kalau tidak ketemu dengan yang dicintai ya memang sakit tapi ada penggantinya. Tapi kalau harus hidup bersama dengan yang tidak ada perasaan kepadanya itu jauh lebih menyiksa. Tapi kalau fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya kepada ibadah saja, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, maka itu semua bisa teratasi subhanallah. Lalu berdosakah orang yang menjodohkannya? Namanya orang pengen melihat orang lain beribadah, niatnya juga ibadah dari awal. Niat, kenapa saya jodohkan dia? Saya lihat agamanya bagus. Kenapa saya jodohkan dia, kenalkan dia? Saya lihat sholatnya bagus. Kenapa dijodohkan? Saya lihat akhlaknya bagus. Kalau engkau sudah ridho kepada akhlaknya, kau ridho kepada agamanya, kau ridho kepada sholatnya, kau ridho kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alasannya sudah syar'i untuk menjodohkan. Subhanallah, maka tidak ada lagi dosa baginya karena niatnya di awal. Kalaupun nanti di tengah jalan ada apa-apa, mungkin namanya pernikahan ataupun jodoh tidak selamanya, bisa jadi di tengah jalan mereka berpisah, maka tidak ada lagi dosa bagi orang yang menjodohkan. Tapi kalau memang dari awal subhanallah, dia lihat akhlaknya kurang bagus, dia lihat agamanya kurang bagus, tapi bagus dia nak, kenapa? Kaya. Subhanallah, tapi nggak apa-apa nak, nanti juga bakal berubah. Kenapa? Dia bagus, dia jabatannya bagus, dia anaknya si Anu, dia keturunannya si ini, dia lingkungannya begini, bagus dia kaya, nanti kamu diangkat derajatnya. Memang dari awal niatnya salah, lalu ternyata di tengah jalan anaknya kena KDRT, anaknya subhanallah dizalimi, maka bisa jadi orang yang menjodohkannya karena dari awal tidak melihat akhlaknya, tidak melihat agamanya, maka kalau gara-gara engkau orang terzalimi, maka ada dosa bagimu. Karena subhanallah pesan Imam Al-Ghazali itu dalam kitab beliau, nasihat-nasihat pernikahannya beliau itu, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad, beliau sampaikan memang bahwa perhatikanlah kepada siapa engkau titipkan anak perempuanmu. Karena ketika sudah akad nikah, maka dia menjadi budak bagi suaminya. Artinya budak di sini bukan berarti dia disuruh-suruh segala macam. Artinya dia tidak punya lagi wewenang, semua atas kehendak suaminya. Dia akan menjadi makmum bagi imamnya, dia akan mengikut kepada suaminya. Maka perhatikan kepada siapa engkau titipkan anak perempuanmu. Suatu kezaliman yang besar ketika orang tua menjodohkan anaknya kepada seorang laki-laki bukan karena agamanya, bukan karena akhlaknya, melainkan daripada hal-hal selain daripada itu. Maka kalau dikatakan ada orang yang menikah karena dijodohkan sama keluarganya, padahal hatinya sebenarnya sama orang lain, apa yang mesti dilakukan? Satu, fokuslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Nuh alaihi salam tidak mendapatkan perempuan yang baik. Nabi Lut alaihi salam tidak mendapatkan perempuan yang baik. Bahkan Nabi Ismail alaihi salam sampai Nabi Ibrahim turun tangan untuk mengganti palang pintunya atau mengganti istrinya karena tidak mendapatkan perempuan yang baik. Kemudian ada Asia binti Muzahim yang mendapatkan laki-laki yang tidak baik, yaitu adalah Fir'aun. Tapi fokusnya adalah keimanan dia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makanya luruskan dulu niat pernikahan ini sebenarnya apa. Karena pernikahan ini adalah ibadah. Betul, niat ibadah yang paling panjang ini Masya Allah. Niat menjodohkannya juga karena apa. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam.
Kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Abi Maki, punten Abi. Wah, Masya Allah Bi. Kita lanjut lagi nih Bi ya. Di dalam Islam itu kan doa kan tarik-tarikan ya sama takdir. Ini Masya Allah luar biasa. Terus bisa nggak ya kalau seandainya jodoh itu memang kalau udah ditentukan dari sebelumnya kita dilahirkan sama Allah. Terus kalau kita banyak berdoa bisa berubah nggak kira-kira nih Bi? Terus bagaimana amalan-amalan nih ada yang nanya juga ya untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah Bi. Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Fadol Bi. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah. Kita lihat kalau sesungguhnya yang namanya jodoh kita sudah mempelajari kalau itu adalah bagian daripada rizki yang Allah tentukan. Dan ternyata rizki ini telah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ini adalah ditentukan rizkinya. Lalu kalau seandainya sudah berbicara tentang takdir, qada dan qadar, pasti ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Namun melalui Islam itu indah ini kita persingkat untuk lebih mudah dipahami. Sesungguhnya benar ada yang namanya qada, qadar atau takdir yang tidak mungkin untuk bisa dirubah. Para ulama sering mengatakan ini mubram. Kenapa disebutnya demikian? Maksudnya adalah yang tidak mungkin berubah. Contoh, jadi laki-laki, jadi perempuan, lahir dari mana? Dari seorang ibu yang mana? Ayahnya siapa? Itu tidak bisa dirubah. Bahkan dengan matan kapan wafatnya, kapan lahir ini tidak bisa dirubah. Namun ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung. Nah, namanya tergantung. Tergantung apa? Jawabannya dua, tergantung doa dan ikhtiar. Tergantung doa dan ikhtiar. Walaupun jodoh telah ditentukan, tapi ada doa di sana, ada ikhtiar di sana. Mana buktinya untuk doa? Bukankah Rasulullah mengajarkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Karena apa? Karena ini doa untuk keluarga. Baguskah doa ini disampaikan untuk orang-orang yang belum mendapatkan jodoh? Bagus, silahkan. Karena ini bagian doa. Lalu ikhtiarnya, bukankah tadi Ustadz kita, guru kita, Ustadz Nur Maulana pernah menyampaikan dalam hadis yang disampaikan, pilihlah dengan 4 hal. Bagaimana fisiknya, bagaimana tentang yang namanya kecukupannya, bagaimana keturunannya, bagaimana agamanya. Ini untuk memilih ikhtiar. Maka ingat, walaupun jodoh telah ditentukan, namun doa dan ikhtiar sangat berperan penting untuk menemukan jodoh itu kualitasnya seperti apa. Karena apa? Ini doa dan ikhtiar penting sekali untuk dikerjakan dan untuk diraih. Karena apa? Karena ini menentukan siapa yang akan menjaga putri kita. Ini buat orang tua. Dan ini menentukan siapa yang menjaga saya. Itu bagi wanita. Ketika laki-laki, siapa akan menjadikan ibunya. Saya akan titipkan dzurriyyah saya kepada wanita yang solehah, yang baik. Maka itu pentingnya yang namanya doa dan ikhtiar. Lalu dengan mengatakan bagaimana caranya ya agar mendapatkan kebaikan? Tadi sudah disinggung sedikit. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Memang ini umum. Tapi kalimatnya perbaiki diri kita. Maka Allah akan memperbaiki jodoh kita. Ini gambarannya. Karena jodoh ini cerminan daripada kehidupan kita. Cerminan dari akhlak kita. Jangan mimpi misalnya seorang laki-laki menginginkan istrinya seperti Siti Aisyah. Tapi dianya kayak Abu Jahal. Kan gak mungkin. Iya. Gimana mengangkankan ini Siti, coba cek ke Siti Aisyah itu begini-begini. Tapi dirinya akhlaknya tidak baik. Ataupun sebaliknya menginginkan suami yang baik. Tapi wanitanya tidak pernah melakukan kesolehan. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan dari jodoh yang terindah? Solehlah diri Anda. Solehahlah diri Anda. Maka Allah akan berikan jodoh itu sesuai dengan tingkat kesolehan yang ada. Kebaikan yang ada. Bismillah. Karena ini bagian daripada rizki yang Allah berikan. Doa penting, ikhtiar ini tidak boleh ditinggalkan. Karena dua ini seperti kalau digambarkan dua sayap yang akan terbang kemanapun. Terutama di dalam rumah tangga. Tetap walaupun sudah memiliki pasangan, doa tetap dilancarkan. Ikhtiar tetap digambarkan. Amin. Karena cara ikhtiar kalau sudah menikah itu dengan mengatakan fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah dengan baik, maka perlakukan dengan baik itu namanya mawaddah kalau para ulama karena akan menumbuhkan rasa cinta. Masya Allah, jazakallah, terima kasih banyak Abi. Tepuk tangan Ustadz Abi Maki, Masya Allah.
Mau dapat yang baik, kita dulu jadi baik. Mau dapat yang soleha, kita dulu jadi orang soleh. Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat. Ya tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Coba kita angkat curhatan kita kali ini dari sosial media yang udah masuk. Coba boleh kita buka. Ustadz Maulana, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Pak Ustadz, boleh saya curhat? Saya dan suami sudah menikah 10 tahun. Awalnya penuh cinta. Tapi lama-lama rasa sayangnya perlahan hilang karena kami sibuk dengan dunia masing-masing. Kami masih bertahan hanya demi anak-anak, tapi di dalam hati rasanya kosong Ustadz. Dalam Islam, apakah ini artinya kami bukan jodoh terbaik satu sama lain? Atau sebenarnya ini ujian dari Allah agar kami belajar mempertahankan pernikahan? Waduh, ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi bicara masalah cinta ini bisa luntur, walaupun awalnya cinta nih Ustadz Syam. Ini bagaimana Ustadz Syam? Pandangannya nih dari Ustadz Syam sendiri. Sebenarnya beliau sudah menjawab di akhir pertanyaan. Ini ujian dari Allah supaya kami belajar mempertahankan pernikahan. Karena kalau diuji tersebut mesti ada pahalanya. Tidak ada ujian yang sia-sia. Ujian itu untuk menghapus dosa. Ujian itu untuk mengangkat derajat. Bahkan ujian tersebut subhanallah akan semakin mengeratkan pernikahan. Namun dari ulama-ulama kita, para salafus soleh juga mengajarkan kepada kita bagaimana ikhtiar dan doanya diantaranya. Masuk rumah jangan pernah lupa untuk memberi salam. Karena kalimat salam itu bukan hanya kalimat karena mau masuk rumahnya, tapi dia adalah doa assalamualaikum. Bukan hanya doa tapi perjanjian assalamualaikum. Selamatlah wahai istriku yang ada di dalam rumah. Memang hatiku agak kurang-kurang cinta saat ini, tapi tidak akan pernah kuzalimi engkau dengan lisanku. Tidak akan pernah kuzalimi engkau dengan tanganku. Selamatlah engkau dari kejahatan lisanku. Selamatlah engkau dari kejahatan tanganku. Maka dia tahan meskipun hatinya mungkin agak kerasa hampa, tapi dia tidak pernah ada niat menzalimi pasangannya. Kemudian yang di dalam juga menjawab waalaikumsalam, wahai suamiku masuklah, aku pun sudah merasa hampa dalam hatiku, tapi engkau telah selamat dari lisanku, engkau telah selamat daripada tanganku. Maka jangan pernah lupa memberi salam ketika masuk ke dalam rumah. Amalan-amalan simpel, masuk ke dalam rumah juga bacakan ayat kursi. Kenapa? Ini ayat perlindungan, karena setan itu dan sihir itu adalah tujuan utama, itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena dalam suami istri ada ibadah dan ada pahala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda, beliau katakan, seandainya saya tahu hidupku tinggal 10 hari, maka ibadah yang akan aku lakukan adalah menikah. Saking banyaknya pahala dalam pernikahan tersebut, sehingga setan tidak senang karena banyaknya pahala. Maka subhanallah, bacakan ayat kursi ketika masuk. Kata ulama, siapa yang baca ayat kursi setiap masuk rumah, maka diberkahi rumahnya, dijadikan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Bahkan bukan rumahnya sendiri, rumah tetangganya pun ikut diberkahi disebabkan karena dia baca ayatul kursi ketika masuk ke dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak jawabannya Ustadz Syam dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Ketahuilah menikah itu memang ujian di dalamnya. Karena menikah itu adalah nilai ibadah. Ibadah terpanjang adalah menikah. Dan jangan mengatakan pernikahan di awal, di pertengahan, usia gini. Mohon maaf ya, menikah itu memang ada jenjangnya. Kenapa? Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta, kasih, sayang. Nah kalau orang sudah menikah itu mungkin di awal-awal cintanya menggebu-gebu. Kemudian berikutnya 5 tahun di atasnya kasihnya luar biasa. Semua dikasih. Tapi setelah 10 tahun itu namanya sayangnya yang muncul. Udah maka saling pengertian lah. Udah tahu kebiasaannya lah. Udah masa mau kayak di awal. Maka tapi dengerin. Buat yang sudah di atas 10 tahun, ada baiknya tetap memanggil panggilan sayang, panggilan yang luar biasa, bermesraan, tidak ada masalah. Apalagi, mohon maaf ya, kalau sudah tahu karakter masing-masing, maka dari sini kita bisa belajar bahwa, maaf ya, rumah tangga para nabi pun ada masalah. Iya, apalagi rumah tangga kita orang biasa. Yakinlah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Kalau ini kita anggap ujian, yakin kita bisa jalani. Dan ingat 10 tahun itu sudah kita lewati. Apalagi ke depannya bisa, yakin. Karena kenapa? Ketika orang menikah itu perlu ilmu. Tidak ada orang berpengalaman dalam berilmu. Dalam pernikahan. Tapi semua sudah belajar dalam pernikahan itu. Apalagi ada target.
ada keinginan insya Allah. Karena menikah itu bukan hanya di dunia. Tapi menikah itu sampai ke akhirat. Karena istrimu yang sekarang ini akan menjadi ratunya bidadari di surga. Amin. Wah, Masya Allah. begitu. Ah. Tapi enggak begini modelnya. Modelnya gimana dong? Udah lebih cantik. Oh, udah di-upgrade. Iya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana dan buat jamaah Islam Indah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita dengarkan sedikit kesimpulan dari guru kita Ustadz Abi Maki. Fadhol Abi. Subhanallah, dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada hambanya itu dengan cinta dan kasih sayangnya. Mustahil Allah memberikan kedoliman kepada hambanya karena Allah sangat mencintai siapapun. Ingat, apabila kita sedang memohon kepada Allah, sedang meminta kepada Allah, lalu belum dikabulkan, belum didapatkan, ingat, bukan berarti Allah lupa kepada kita, tapi sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Allah ibarik. Masya Allah, jazakallah khair Abi dan semuanya juga guru-guru kita. Buat terima kasih juga buat jamaah yang sudah hadir di sini. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam.